Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, dalam menganalisis perancangan dinding penahan tanah itu harus sesuai dengan beban yang bekerja. Nah, apa sih beban yang bekerja itu? Beban-beban apa saja? Ini kalian sudah pelajari materi kemarin, ada beberapa macam gaya atau beban. Itu satu, ada beban tanah sendiri, beban garis, beban titik, dan seterusnya. Kemarin sudah kalian pelajari. Nah, sehingga kita merancang DPT harus sesuai dengan beban yang bekerja. Kemudian sudah kita desain, kemudian kita tahu dia bisa diterima atau tidak, desainnya bagaimana? Jika SF yang diperoleh dari perancangan DPT lebih besar dari 3, maka dia aman, sehingga desain yang kita kerjakan diterima. Nah, berbicara tentang SF, apa itu SF? SF adalah faktor aman. Sama kemarin materi untuk longsor, faktor amannya lebih dari 1,5 atau 1 yang kalian hitungkan. Nah, SF untuk DPT itu sama dengan longsor. Yang itu adalah SF DPT besarnya sama dengan perbandingan antara momen yang menahan dibagi momen yang mengguling. Momen yang menahan ini yang menahan apa? Ini akan kita pelajari di mata kuliah fondasi. Sedangkan untuk yang momen guling kita pelajari sekarang. Apa itu momen yang mengguling? Momen yang mengguling adalah momen yang menggerakkan DPT keluar dari tanah di belakangnya. Yang kita tahan kan yang di belakang. Nah, dia mengguling ke arah luar. Begini. Mengguling ke arah luar dengan titik pegang di sini ya. Titik pegang di sini. Nah, akibat apa sih momen guling ini? Momen guling diakibatkan oleh ada gaya yang menggulingkan terhadap jarak tertentu. Jarak tertentu ini yang dimaksud adalah mungkin jarak dari titik A atau dari titik B. Nah, di sini kan momen adalah gaya yang menggulingkan dikali dengan jarak. Selalu ada gaya dan jarak. Gaya apa sih yang menggulingkannya? Nah, gaya yang menggulingkan adalah gaya tanah yang bekerja di belakang DPT. Nih, dia mendorong pada jarak tertentu. Selalu ya, gaya dengan jarak harus selalu tegak lurus. Nah, ini gaya yang mendorong DPT ke arah luar yang kalian sudah sebutkan di kuis minggu lalu. Itu adalah pengertian dari gaya lateral. Sehingga untuk mendesain suatu DPT di mana aman sehingga bisa diterima, kita harus mencari besarnya momen guling. Sedangkan momen menahan kita nggak bahas ya, nanti dibahas di mata kuliah fondasi. Nah, momen guling diakibatkan oleh gaya yang menggulingkan dikali dengan jarak. Nah, gayanya gaya apa? Gaya lateral di belakang dinding penahan tanah pada jarak tertentu. Sehingga yang kita pelajari di mata kuliah ini atau di bab ini adalah satu, gaya lateralnya besarnya berapa, kemudian jaraknya berapa dari titik A atau B ini. Oke. Nah, gaya lateral. Sini nanti kita simbolkan sebagai, ingat ya, gaya lateral simbolnya adalah F. F itu seperti yang kita ketahui bahasa Inggrisnya adalah force. Artinya lateral force atau gaya lateral. Kemudian ada istilah yang namanya P, pressure, artinya tekanan lateral. Ingat ya, dua ini, F dan P. Baik. Setelah dari pengertian ini semua sudah dimengerti, kita akan mulai mencari besarnya gaya lateral akibat macam-macam beban ini. Oke. Ada berapa macam ini, nanti akan dikombinasi akhirnya menyebabkan gaya yang menggulingkan secara keseluruhan. Satu persatu kita bahas. Oke guys, jika ada gambar DPT dengan pengertian seperti ini artinya adalah muka tanah ya. Muka tanah ini adalah dasar tanah. Artinya
di atas muka tanah tidak ada gaya yang bekerja, sehingga gaya yang bekerja hanya beban tanah itu sendiri. Nah, ini adalah perhitungan untuk beban tanah itu sendiri. Untuk mencari tadi dua hal yang harus kita ingat, F dan P. Untuk mencari F dan P ini dalam perhitungannya kita menggunakan beberapa diagram. Diagram itu adalah bentuk-bentuk tekanan yang ada. Nah, ini ada bentuk diagram 1. Kita tulis ya, diagram 1. Kemudian ada diagram 2. Diagram 2. Apa sih itu pengertiannya? Diagram 1 merupakan diagram akibat berat tanah itu sendiri. Kemudian diagram kedua yang berbentuk persegi ini adalah akibat kohesi tanah. Ini ada jika tanah memiliki kohesi, di mana di sini parameter tanahnya memiliki gamma, C, dan pi. Diagram 1 berbentuk segitiga, diagram 2 berbentuk persegi panjang. Lihat arah panahnya untuk yang akibat berat tanah itu sendiri mendorong ke arah DPT, sehingga dia menjadi tekanan aktif. Sedangkan untuk kohesi dia mendorong ke belakang, sehingga dia menjadi tekanan pasif. Kenapa berat tanah itu sendiri menjadi tekanan aktif? Jelas, karena dia yang membebani DPT. Sedangkan untuk yang kohesi, kenapa menjadi tekanan pasif? Karena dia merupakan kekuatan dari sesuatu tanah. Kekuatan tanah. Sehingga dia yang melawankan DPT untuk melawan dorongan dari berat tanah itu sendiri.